Martial Peak 3416. Kelompok orang yang tersisa dari alam raja asal bahkan lebih menakutkan, berjumlah setidaknya 100.000. Berapa populasi kota setengah naga? Meskipun Yang Kai tidak tahu, dia yakin tidak lebih dari 1 juta orang, mungkin hanya beberapa ratus ribu. Namun, di antara beberapa ratus ribu orang ini, ada 100.000 orang dari alam raja asal. Dengan kata lain, untuk setiap beberapa orang di Half Dragon City, ada alam raja asal. Rasio yang menakutkan seperti itu tidak mungkin muncul di kota lain manapun di batas bintang. Hanya Pulau Naga, yang selalu damai dan makmur, yang bisa menghasilkan fenomena abnormal seperti itu. Dengan teriakan Fuling, 1/5 atau ke-6 dari seluruh penduduk kota setengah naga dimobilisasi, dan kota itu tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup. Skala seperti itu secara alami membuat Yang Kai sangat puas. Satu-satunya kekurangan adalah jumlah Kaisar Realem Kaisar Orde Ketiga cukup kecil. Dari sekitar 200 Kaisar Orde Ketiga, hanya sedikit yang merupakan Kaisar Orde Ketiga. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Orde Pertama atau Kedua. Fenomena ini pada akhirnya karena bunga darah naga. Sebelum Pulau Naga membudidayakan bunga darah naga, itu terutama mengandalkan darah setengah naga di kota setengah naga. Kamu adalah setengah naga yang kuat, jadi jika kamu kehilangan terlalu banyak blood essence, kekuatanmu secara alami akan terpengaruh. Jika bukan karena ini, jumlah Kaisar Realem Kaisar Orde Ketiga pasti akan jauh lebih tinggi. Meski begitu, Yang Kai tidak perlu pilih-pilih. Dengan kekuatan yang begitu besar, itu sudah cukup untuk mengubah arah perang dalam skala kecil. Fuling berubah kembali menjadi bentuk manusianya dan berdiri di samping Yang Kai, berkata, "Kakak ipar, semua orang ada di sini." Yang Kai mengangguk, "Beritahu mereka." "Bagus." Fuling mengangguk sebelum menyapu matanya yang indah ke sekeliling dan berteriak, "Semuanya dengarkan, yang berdiri di sebelahku adalah Yang Kai, kepala istana-istana Lingqiao di wilayah utara Batas Bintang. Dia juga saudara iparku. Batas Bintang saat ini sedang diserang oleh ras iblis dan membutuhkan bantuanmu. Kali ini, iparku dan aku akan membawamu keluar dari Pulau Naga dan ke Batas Bintang untuk membantu melawan ras iblis. Biarkan aku membuatnya jelas dulu, begitu kamu meninggalkan Pulau Naga, patuhi perintahku. Aku hanya punya satu permintaan untukmu, patuh. Jika aku menemukan ada yang tidak mematuhi perintahku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah kalian semua mengerti?" Petik 2. Wanita ini sangat nakal di depan Yang Kai, tetapi di depan orang-orang ini di Half Dragon City, dia bermartabat dan bermartabat. Setelah dia selesai berbicara, sebuah suara menggelegar, dimengerti. Fuling mengangguk puas, lalu berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata, "Kakak ipar, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Yang Kai memandangnya dari sudut matanya, "Saya hanya punya satu pertanyaan." "Ya." Fuling mengangguk, "Kamu juga ingin meninggalkan Pulau Naga? Dan kamu ingin ikut denganku?" "Ya." Fuling mengangguk seolah itu hal biasa. Jejak kelicikan melintas di matanya dan dia tersenyum seperti rubah yang mencuri ayam. Yang Kai terkekeh, "Sudahkah Anda bertanya kepada Penatua Agung?" Wanita ini dihukum untuk menjaga pintu masuk selama 100 tahun karena masalah Yang Kai. Itu hanya belasan tahun, jauh dari 100 tahun. Yang Kai tidak percaya bahwa Penatua Agung akan membiarkannya meninggalkan Pulau Naga. "Tentu saja aku bertanya." Fuling tidak panik sama sekali. Dia mengedipkan mata pada Yang Kai dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim pesan dan bertanya." Yang Kai mendengus, "Tentu saja aku harus bertanya dengan jelas." Saat berbicara, dia mengeluarkan kompas komunikasi dan berkomunikasi dengan Zuking. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan kompas dengan cemberut dan menatap Fuling dengan tak percaya. "Bagaimana itu?" Fuling memiliki ekspresi puas diri. Dia tidak takut. Yang Kai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zuking memberitahunya bahwa memang ide Tetua Agung agar Fuling meninggalkan Pulau Naga bersamanya. Tentu saja, itu juga hasil inisiatif Fuling sendiri. Dia mengatakan bahwa dia ingin menebus kejahatannya. Namun, dia juga punya alasan yang masuk akal. Orang-orang di kota setengah naga selalu tinggal di Pulau Naga dan belum pernah ke dunia luar. Mereka memiliki banyak orang dan sangat kuat. Bahkan jika mereka diserahkan kepada Yang Kai, dia mungkin tidak dapat dengan lancar memerintahkan mereka. Jika ada ahli ras naga yang menemani mereka, orang-orang ini tidak akan berani bertindak gegabah. Tugas utama Fuling adalah untuk mengintimidasi 100.000 orang di kota setengah naga dan memastikan bahwa mereka akan mendengarkan perintah. Karena Penatua Agung telah setuju, Yang Kai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia mengingatkan Fuling, "Jangan membuat masalah di luar, kalau tidak aku akan segera mengirimmu kembali." Fuling menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, "Kakak ipar, jangan khawatir, saya tidak akan menimbulkan masalah dan pasti akan mendengarkan Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan dan tidak akan menolak sama sekali." Kalimat terakhir sangat bermakna, membuat Yang Kai menggertakkan giginya. Memutar kepalanya dan melihat 100.000 orang, Yang Kai membuka mulutnya dan berkata,
beberapa dari Anda mungkin merasa bahwa saya terlihat akrab atau sudah mengenali saya. Itu benar, saya datang ke Pulau Naga lebih dari 10 tahun yang lalu dan juga memasuki kota setengah naga untuk merebut pengantin ras naga. Sekarang, aku telah jatuh cinta pada tetua kelima ras naga dan telah menjadi suami istri. Kata-kata ini mengejutkan 100.000 orang, tetapi memang ada banyak orang yang mengenali Yang Kai. Lagi pula, ada banyak orang yang ditangkap untuk membangun istana untuk pernikahan Fuji dan pernah bertemu Yang Kai sebelumnya. Tindakan Yang Kai menyambar pengantin wanita juga disaksikan oleh semua orang, tetapi apa yang terjadi setelah itu, mereka tidak tahu. Sekarang setelah mereka mendengar Yang Kai mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan penatua kelima ras naga dan telah menjadi suami istri, mereka segera terkejut. Situasi saat ini di alam astral tidak terlalu optimis. Meninggalkan Pulau Naga, Anda mungkin tidak dapat beradaptasi dengan banyak hal, dan Anda juga harus menghadapi semua jenis bahaya. Saya hanya punya satu permintaan untuk Anda. Dia menoleh dan melihat sekeliling, lalu mengucapkan kata demi kata, bertahan. Ekspresi 100.000 orang menjadi serius. Jika ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa bertanya sekarang. Jika tidak ada pertanyaan, kami akan berangkat sekarang. Kami mematuhi perintah Tuan Yang. Seseorang tiba-tiba berteriak dari kerumunan. Ratusan ribu orang berteriak serempak, kami mematuhi perintah Tuan Yang. Mereka berada di Pulau Naga, dan meskipun tidak ada pertempuran atau pembunuhan, mereka secara alami lebih rendah daripada ras naga. Setengah naga dengan kekuatan yang layak itu sering gelisah, bertanya-tanya apakah mereka akan ditangkap oleh ras naga dan digunakan untuk mengolah bunga darah naga. Sekarang, tiba-tiba ada seorang pria yang telah menaklukkan seorang gadis ras naga, dan itu adalah tetua kelima dari ras naga. Secara alami, mereka melihatnya sebagai panutan dan sangat mengaguminya. Dengan pengakuan seperti ini, bahkan jika itu adalah pertama kalinya mereka melihat Yang Kai, mereka tidak menolaknya dan hanya mengaguminya. Yang Kai mengangguk puas dan berkata dengan keras, bagus, lalu masuk. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kekosongan di depannya, membuka celah di Space Spirit Bed. Koridor kosong berbentuk oval segera muncul. Lagi pula, tidak nyaman bagi 100.000 orang untuk bergerak bersama, jadi dia hanya bisa menggunakan manik roh luar angkasa. Kaisar Realm Masters saling memandang dengan cemas, tetapi tidak ada dari mereka yang ragu-ragu dan melangkah maju, menghilang ke koridor Void satu demi satu. Dengan Master Realm Kaisar yang memimpin, sisa Master Realm Sumber Dao dan Master Realm Raja Asal berjalan ke Space Spirit Bed satu persatu. Setelah lebih dari setengah hari, Yang Kai mengumpulkan 100.000 orang. Dia memanggil Fuling dan terbang menuju pintu keluar bersama. Setelah meninggalkan Pulau Naga, mereka kembali ke Roaring Tiger City melalui Space Array pulau itu. Kota itu ramai dengan aktivitas. Baru 3 hari sejak Yang Kai meninggalkan Roaring Tiger City, tetapi 5.000 bala bantuan dari Istana Ling Qiao sudah ada. Nanmen Dajun memimpin sekelompok murid untuk menginstruksikan Master Array Kota untuk mengatur ulang arai perbaikan. Di tembok kota dan di menara, ada prajurit berpatroli dan memperingatkan dari waktu ke waktu. Suasana tegang menyebar di kota. Ini adalah pertama kalinya Fuling meninggalkan Pulau Naga dan datang ke dunia luar. Dia melihat sekeliling dan menemukan semuanya aneh. Beberapa kali, dia hampir kehilangan jejaknya. Yang Kai mencengkeram kerahnya dan membawanya ke sisinya, menjaganya dengan ketat. Setelah menemukan Gao Sueting, Li Jiao, Ma Yin, dan yang lainnya untuk bertanya tentang situasinya, mereka mengetahui bahwa ras iblis memang telah kembali. Di aula utama, kelompok ahli Kaisar Realm semua khawatir. Meskipun Roaring Tiger City baru saja memenangkan pertempuran dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya beberapa hari yang lalu, ras iblis telah datang lagi dalam waktu yang singkat. Belum lagi bahwa ras iblis telah mengirim lebih banyak orang kali ini, hampir 1 juta dari mereka. Mari kita bicara tentang situasi di Roaring Tiger City. Meskipun mereka mendapat dukungan dari 5.000 prajurit dari Istana Ling Qiao, mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 40.000 orang yang bisa bertarung. Sebagian besar dari mereka baru saja pulih dari efek samping teknik nafsu darah dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka sama sekali. Terakhir kali mereka menang, sebagian besar alasannya adalah karena mereka mengandalkan kekuatan arai pelindung hebat kota Roaring Tiger. Namun, Nanmen Dajun membongkar Grid Protective Array segera setelah dia tiba. Tidak mungkin untuk mengatur ulang dalam waktu kurang dari sebulan. Aman untuk mengatakan bahwa Roaring Tiger City tidak memiliki susunan untuk diandalkan sama sekali. Itu dalam kondisi yang benar-benar tidak berdaya. Tentara ras iblis sedang mengincar kota dengan iri. Secara alami, orang-orang di Roaring Tiger City cemas. Untungnya, ada pengawas yang dipimpin oleh Chi Gui untuk mengawasi situasi. Kalau tidak, akan ada desertir sejak lama. Namun, situasinya sangat buruk sehingga tidak ada yang bisa melihat harapan untuk menang. Belum lagi menang, tidak diketahui apakah mereka bisa selamat dari invasi ras iblis berikutnya. Sebelum Yang Kai kembali,
Gao Sueting dan yang lainnya sudah mendiskusikan apakah mereka harus mengevakuasi Roaring Tiger City dan berkumpul kembali dengan yang lain di kota lain. Li Jiao menghela nafas dan berkata, "Saudara Yang, bukan karena kami ingin meremehkan diri kami sendiri, tetapi perbedaan jumlahnya terlalu besar. Saya khawatir kota harimau yang mengaum tidak dapat diselamatkan kali ini. Jika kami ingin mengungsi, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Perlombaan iblis sudah 1000 kilometer jauhnya. Saya memperkirakan bahwa para prajurit akan mencapai kota dalam beberapa jam. Pada saat itu, sudah terlambat untuk pergi." Gao Sueting berkata, "Itu benar. Dengan space array yang kamu atur, mudah bagi kami untuk pergi." Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mengungsi. Saya tidak menyakiti mereka terakhir kali, jadi saya akan mematahkan tulang punggung mereka kali ini." Sekelompok orang menatapnya. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Mata Gao Sueting berbinar, dan dia bertanya, "Kamu menemukan bala bantuan?" Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan mengapa Yang Kai begitu percaya diri. Jika tidak, dari mana kepercayaan dirinya berasal? Yang Kai tersenyum dan berkata, "Kakak senior Gao, kamu pintar. Kamu benar-benar menemukan bala bantuan." Li Jiao menatapnya dengan heran. "Di mana? Kapan mereka datang, dan ada berapa banyak?" Yang Kai berkata, "Saudara Li, jangan tidak sabar. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Bagaimanapun, saya jamin kami akan memberikan kejutan besar kepada ras iblis kali ini."